Halo Shiners, apa kabar? Ketemu lagi dengan kami channel Shinypedia, channel yang memberikan informasi dan fakta-fakta yang menarik yang ada di dunia. Seperti yang kalian ketahui, bahwasanya bahasa merupakan sarana yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Dan bahasa merupakan sarana untuk berkomunikasi satu individu dengan individu yang lain. Dalam sebuah negara bisa mempunyai banyak bahasa yang digunakan oleh penduduknya. Sebagai contoh negara kita, Indonesia mempunyai kurang lebih sekitar 718 bahasa daerah. Nah, tahukah kalian kalau salah satu bahasa daerah yang berasal dari negara kita ini juga digunakan di beberapa negara lain loh? Apakah kalian tahu bahasa daerah mana? Ya, benar banget, bahasa Jawa. Bahasa Jawa ternyata juga digunakan oleh beberapa penduduk yang ada di luar negara kita tercinta ini. Dalam episode kali ini, Shinypedia bakal memberikan kalian informasi mengenai negara-negara mana saja yang penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Yang pertama, kalian pasti tidak asing dengan negara ini karena kita sering mendengar nama negara ini disebut dalam pelajaran sejarah. Ya, negara pertama adalah Suriname. Mari kita cari tahu kenapa sebagian penduduk di negara Suriname menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Ternyata negara Suriname juga merupakan negara bekas jajahan Belanda. Pada tahun 1890 hingga 1939, Belanda membawa 75.000 penduduk Jawa untuk dijadikan pekerja di negara tersebut. Maka tidak heran jika saat ini 15% penduduk Suriname biasa menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa percakapan sehari-hari. Suriname merupakan sebuah negara republik yang terletak di benua Amerika, lebih tepatnya di bagian timur Laut Amerika Selatan. Pada mulanya Suriname memiliki nama Guyana Belanda karena merupakan negara bekas jajahan Belanda. Namun, pada 25 November 1975, negara ini memproklamasikan kemerdekaannya dari Belanda dan berganti nama menjadi Suriname. Banyak orang Indonesia yang dibawa ke sana oleh Belanda, terutama orang Jawa, menjadikan mayoritas warga Suriname adalah orang Jawa. Hingga saat ini, bahasa Jawa masih dipergunakan. Namun, yang menjadi bahasa nasional di Suriname bukanlah bahasa Jawa, melainkan bahasa Belanda. Setelah Suriname, ternyata ada sebuah negara di Eropa yang sebagian penduduknya juga menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari, yaitu mana lagi kalau bukan negara Belanda. Bahasa Jawa di Belanda dibawa oleh orang-orang Jawa yang menjadi budak pada masa penjajahan. Bahkan Belanda menjadi gudang dari orang atau pakar yang punya minat khusus terhadap keberadaan bahasa Jawa. Universiteit Leiden, universitas tertua di Belanda yang didirikan 1575, merupakan salah satu gudangnya. Di universitas yang didirikan Pangeran Willem van Orange, tempat dari sekitar 17.000 mahasiswa menimba ilmu, kita bisa melihat naskah-naskah kuno berhuruf Jawa atau sastra Jawa kontemporer yang masih terawat sampai saat ini. Setelah negara Belanda adalah negara tetangga kita, tidak lain adalah negara Singapura. Terus bagaimana sejarahnya bahasa Jawa bisa digunakan di negara ini? Ternyata pada tahun 1825, banyak pekerja dari Jawa dikirim ke Singapura untuk dipekerjakan sebagai buruh di perkebunan. Salah satu tempat yang jadi pemukiman penduduk Jawa tersebut terletak di tepi Sungai Rocor. Wilayah itu kemudian diberi nama Kampung Jawa. Kampung Jawa yang berlokasi di tepi Sungai Rocor adalah tempat pemukiman pertama orang Jawa di Singapura. Selain Kampung Jawa, Kalang Airport Estate dikenal sebagai tempat pemukiman orang Jawa juga. Di Kalang, mereka hidup berdampingan dengan orang Melayu dan orang Cina. Ada Suriname, Belanda, Singapura. Kemudian di urutan nomor 4 ada sebuah negara di seberang laut milik persemakmuran Perancis yang terletak di Samudra Pasifik bagian selatan dengan ibu kotanya yang bernama Nouméa, yaitu negara New Caledonia atau Kaledonia Baru. Selain menggunakan bahasa Perancis, ternyata masyarakat di negara ini juga menggunakan bahasa Jawa loh.
Sejarah bahasa Jawa di negara ini berawal dari migrasi orang Jawa ke Kaledonia, sama seperti dengan kepindahan orang Jawa ke Suriname. Migrasi pertama orang Jawa ke Kaledonia Baru terjadi pada tahun 1896, yaitu ketika 170 keluarga Jawa yang dipekerjakan dan mendarat di pelabuhan kota Naumea. Diperkirakan hingga saat ini sekitar 7.000 hingga 11.000 orang keturunan berbagai etnis Indonesia tinggal di Kaledonia Baru. Bahkan, orang Jawa di Kaledonia tetap menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari hingga sekarang. Yang terakhir adalah penduduk di Kepulauan Cocos. Kepulauan Cocos adalah kepulauan yang terdiri dari dataran rendah berkarang koral. Kepulauan ini sekarang merupakan wilayah teritorial Australia. Mayoritas penduduk pulau ini adalah orang Melayu, yang mana mereka sehari-hari berbicara dalam bahasa Melayu. Seperti penduduk Jawa di negara-negara sebelumnya, mereka juga dibawa oleh penjajah pada abad ke-19. Menurut sejarah, para keturunan dari Jawa ini masih memegang budaya Jawa. Bahkan pada golongan tuanya, masih banyak yang menggunakan bahasa Jawa pada kehidupan sehari-hari. Jadi tidak heran jika bahasa Jawa masih digunakan sebagai bahasa sehari-hari di pulau ini. Ada sebuah cerita menarik tentang budaya Jawa di kepulauan ini. Australia pernah menjadikan gambar wayang kulit sebagai gambar perangko nasional Australia, karena ternyata banyak wayang-wayang yang dibuat di Pulau Cocos ini. Wayang di pulau ini dibuat dengan menggunakan bahan kulit ikan hiu yang sudah dikeringkan. Bahkan sampai saat ini, Kepulauan Cocos menjadi destinasi wisata yang paling diminati di Australia dengan suasana Islami yang amat kental. Wah, tidak diduga ya Sainers, ternyata ada negara yang juga menggunakan salah satu bahasa daerah yang berasal dari Indonesia dan bahkan digunakan sebagai bahasa sehari-hari oleh mereka. Bahasa Jawa juga diteliti oleh para ahli loh. Nah, kita sebagai generasi penerus wajib berperan serta untuk menjaga kelestarian budaya ini ya Sainers, sehingga di masa yang akan datang anak cucu kita tetap bisa mengenal budaya tanpa hanya mendengarkan cerita sejarahnya saja. Oke Sainers, menarik kan episode kali ini? Jangan lupa untuk terus mengikuti channel Shinipedia ya. Sampai jumpa.